Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Well, today I'll come up to this LKC TV studio for carrying out programs on English subject. So as you are used to have in the class, so today I want to discuss about the essential things. Essential things that is about how to speak English soon, so that you can communicate with your friends, with your teachers, and the others in this Mahat or in this pesantren like that. Well, I give a topic for today's sessions, learning English through our own Indonesians. Alright, so let's say firstly telling you that there are rules for making you easier to speak in English like that. Take a look. You can see on the screen. Yeah. Should you want to understand how to speak English very soon, so here with the tips. Yeah. The thing that you have to do is keep your brief understanding on English knowledge. And then seconds, keep your limited collections of vocabulary. And then the third is be brave to practice it. Alright, let's start to discuss one by one about the things that I have explained to you just now. The first, yeah, keep your brief understanding on English knowledge. Yeah. Dalam bahasa Indonesia bisa saya katakan kuasai sedikit saja tentang pengetahuan dasar tentang bahasa Inggris. Maka kalian nanti akan Ustadz ajarkan beberapa hal mendasar yang membuat kalian nanti bisa membuat kalimat untuk berekspresi dalam bahasa Inggris. Ya, baik. Let's get started. Ya, brief knowledge about English. Ya, kalau kalian ingin berbicara untuk berbicara dalam bahasa Inggris, maka yang perlu kalian perhatikan adalah hal-hal mendasar. Ya, pada dasarnya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia adalah sama. Ya, so shortly Indonesian and English is almost similar in terms of arranging the sentence dalam hal membuat kalimat. Ya, untuk itu pengetahuan kalian tentang kata, tentang kalimat ini sangat penting sebelum kalian berbicara dalam bahasa Inggris. Baik. Ustadz will start with information about nouns, about the words. Sorry, yeah, just like in Indonesian, so in English, just like the same, yeah. Words in English and kata dalam bahasa Indonesia, so slightly the same, yeah. And the functions of words, ya, fungsi dari kata itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, so almost the same, ya. In Indonesian, we understand about kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Just like in English, so it is just the same. So in English, there are four main kinds of words, yeah, that is essential for arranging a sentence for your producing expression in English, yeah. The first, kata benda. In English, kata benda is called noun. Good, yeah. Remember? Can you mention what is noun? Yes, you are right, yeah. Noun is a word indicating about things. Kata yang menjelaskan tentang benda. Betul sekali. Ustadz akan berikan contoh dalam studio ini. Kalian perhatikan. Lampu. What is in English? Lampu? Yeah, you're right. Lamp. Good. And then meja. Where I sit right now, in front of me there is a table. Meja in English is table, so that is called noun. Yeah, and any others. Yeah. All right. Yeah. So I guess you understand about noun. Yeah. All right. Let me go on. So the second is verb. Good. Dalam bahasa Indonesia, verb disebut dengan kata kerja. Bagus, ya. Kata kerja in English is called verb. What is that? Verb, right? So verb is the word mentioned about activities. Kata yang menjelaskan tentang sebuah kegiatan. Betul. Itu disebut dengan kata kerja.
atau dalam bahasa Inggris disebut dengan verb. So, alright, let me give you explanation or give you example to make you easier to understand. Yeah, like what I'm doing right now, duduk, right? In English it's called sit, right? And then the cameraman in front of me, there is somebody who shoot on me. Yeah, so the cameraman shoot on me. Yeah, so mean shoot artinya menshooting. Dalam kata lain, shoot artinya menembak juga bisa ya. Tapi dalam konteks di studio ini, shoot artinya sedang mengambil gambar tentang saya. Good. Kemudian menulis, ini is called write. Membaca, ini is called read. You are right, that is called verb. Membaca, menulis, duduk, menshooting, itu adalah kata-kata menunjukkan sebuah kegiatan. So there are words mentioning about activities, right? So do you get it? We can go on to the next types of words. Yeah. So the next is called adjective. Yeah. In Indonesia it is called adjective, atau dalam bahasa yang umum disebut dengan kata sifat. Apa itu kata sifat? Alright. In English, adjective is a word mentioned about noun. Remember, noun is kata benda. Word mentioning about things. So adjective is a word mentioning about noun. Jadi kata sifat adalah kata yang menjelaskan tentang sebuah kata benda. Betul sekali. Coba perhatikan contoh yang sudah saya kasih tadi. Ya, the example that I already mentioned to you before. Table. Good. Meja. So kalian bisa katakan karena kata sifat adalah kata menerangkan kata benda, maka kalian bisa katakan meja ini luas, meja yang luas. Biar gampang ya, meja yang luas. So large table, large table. Large itu adalah kata sifat. Kenapa kata sifat? Karena large menjelaskan meja. The large explaining about the table. Why the table? So, what is the size of the table? The table is large, so it is called a large table. Meja yang luas dalam bahasa Indonesia ya. Jadi luas itu adalah kata sifat, ya, karena menjelaskan kata benda. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain, ya. Contoh yang lain adalah di ruangan ini, misalkan saya kasih contoh ya, hot temperature. Cuaca yang panas. Hot itu menjelaskan temperature. Temperature adalah kata benda, hot adalah kata sifat. That's good. So do you get it? Do you understand it? Okay, let me read once more. It seems I have to repeat it so that you are easier to understand. Alright, let me repeat. Jadi kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda. Kata benda seperti yang sudah saya terangkan tadi, kata benda adalah kata menjelaskan sebuah benda atau sesuatu yang berkenaan dengan kebendaan, gitu ya. Sementara kata sifat adalah kata yang menerangkan kata ini tadi. Nah, meja luas, ya. Large table, large indicating about table, large menjelaskan meja. Meja hijau, just like what I have now. Hijau is adjective. Because hijau is explaining about the table. Okay, I guess my explanation is clear enough. Alright, so we come to the fourth kinds of words. The fourth is called adverb. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata keterangan. That's good. So kata keterangan, shortly, the definition in English is called a word mentioning other kinds of words. Yeah, except noun. So the adverb will tell about adjective, the adverb will tell about verb, and the adverb will talk about adverb itself. You are right, ya. Jadi kata keterangan adalah kata yang menerangkan semua kata yang lain kecuali kata benda. Kenapa seperti itu? Karena yang dijelaskan kata benda disebut dengan kata sifat. Betul, ya. Jadi kata keterangan adalah kata menerangkan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan itu sendiri. Oke, biar lebih ringkas.
To make it brief, I will give you examples. Take a look. Yeah. My mother is beautiful. Ya, beautiful kata apa? Sifat bagus. Karena apa? Menjelaskan mamamu tadi ya. Mamamu kan kata benda ya. My mother is beautiful. Good. Ya. My grandmother is more beautiful. More itu menjelaskan apa? Menjelaskan my grandmother atau menjelaskan beautiful? Betul, menjelaskan beautiful. Karena beautiful tadi kata sifat, maka more itu disebut dengan kata apa? Keterangan. Bagus. Itu berarti kata keterangan yang menjelaskan kata apa? Menjelaskan kata sifat. See? So just like the same with the definition, right? Good. Contoh yang lain. I give you another example. Yeah. I study hard. Ya. Saya belajar keras. Yang keras apanya? Sayanya atau belajarnya? Belajarnya. I study hard. So hard is called adverb. Ya, karena hard menjelaskan kata kerja tadi, study tadi. Contoh yang lain. I run fast. Saya berlari kencang. Fast itu bukan menjelaskan sayanya, tapi menjelaskan run-nya. Maka fast itu disebut dengan apa? Disebut dengan kata keterangan, karena menjelaskan run-nya. Ya, baik. Satu lagi, kata keterangan yang menjelaskan kata keterangan yang lain. An adverb mentioning about another adverb. Okay, let me give you example. Mari kita buktikan. I run fast. Ya. Noval run very fast. Coba perhatikan. Ya. Semuanya sama kan tadi. I run fast, Nova run very fast. Ada bedanya apa? Very, betul. Fast tadi kata apa? Fast tadi adalah kata keterangan kan menjelaskan run. Coba perhatikan. Nova runs very fast. Maka kata very bukan jelaskan Nova, bukan jelaskan runs, tapi jelaskan apa? Menjelaskan fastnya tadi. Kalau saya tadi kencang, maka si Nova artinya sangat kencang. Maka sangat itulah yang disebut dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata keterangan. Atau dalam bahasa Inggris, very disebut dengan kata apa? So it is called an adverb. Alright, I hope all my explanation in regard with the types of words will make you easier to understand how to differentiate between another 4 types of words. You know, I press on these kinds of knowledge because this is very important. Ya, pengetahuan kalian tentang 4 kata ini sangat penting ketika kalian nanti berbicara dalam bahasa Inggris. Karena dengan 4 kata ini kalian nanti akan mudah ya mengekspresikan sesuatu yang ada dalam benakmu. Ya, baik. Saya tadi sudah sampaikan kepada antum semua tentang apa namanya macam-macam kata. So that is the first rule that you have to understand about the brief knowledge about English. Yeah, let me go on. Yeah, all right. So the second thing, the thing that you have to understand if you want to speak English soon or very fast like that, yeah. So your understanding about arranging sentences, good. So means you have to understand how to arrange sentence. Maka kalian harus paham dengan bagaimana menyusun sebuah kalimat. Maka pengetahuanmu tentang gimana menyusun sebuah kalimat itu sangat penting. Ya, ada 2 macam bentuk kalimat yang kalian harus pahami. Ya, so there are 2 kinds of sentences. Ya, in terms of using verb, yeah, for arranging sentences. So there are 2 kinds of sentences. What are they? You are right. They are called verbal sentence, and the second is non-verbal sentence, or it is, in other words, it is called nominal sentence. Yeah. Can you repeat it? You are right. Verbal sentence and non-verbal sentence. Kalimat verbal dan kalimat bukan verbal, atau dalam bahasa lain disebut dengan kalimat apa? Kalimat nominal. Kenapa ini penting? Ini penting sekali dalam bahasa Inggris, ya. Yang membedakan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia cuma ini aja, pola-pola ini aja. Sebenarnya sisanya sama aja.
Ya, saya ambil contoh misalkan saya makan nasi. Ya, tinggal kalian terjemahkan aja. Saya I makan eat, nasi rice. I eat rice, sudah sama. Ya. Maka pengetahuan tentang kata tadi penting di situ ya. Baik. Let me get back to the knowledge about sentences. Okay. So basically sentence divided into two. What is the first? Verbal sentence. Kalimat yang ada verbnya atau yang ada kata kerjanya. Apa tadi? Kalimat yang ada kata kerjanya. Nah, berarti semua yang ada semua ekspresi yang mengandung kata kerja, maka kalian harus mengikuti pola ini. Ya. Polanya apa disebut dengan? Disebut dengan apa? Verbal sentence. Kalimat verbal. Yang kedua disebut dengan non-verbal sentences atau kalimat yang tidak memakai kata kerja. Maka kalian harus mengikuti pola-pola ini. So whenever you want to express about something without verb, so you have to follow this kind of rule. Ya, baik. To make it you easier to understand about my explanation about types of sentences, let me give you example first before we come up to the rules. Yeah, I know. If we are talking about rules, it is not nice. Ya, yeah. Biasanya kalau udah ngomong rumus dan sebagainya membuat kalian jadi bingung. Okay, let me make it simple. Ya, yeah. Take a look. Saya duduk di atas kursi. Ada kata kerjanya? Betul, ada. Duduk. Ya. I sit down on this chair. Ya, I sit down on this chair. Saya duduk di atas kursi ini. Ya. Kalimat apa ini? What sentence is it? You are right. This is called verbal sentence, right? Because there is a sit. Ada kata duduk. Right. Take a look. Whenever I change the example, the chair is expensive. Kursinya mahal. Ada kata kerjanya? Tidak ada. Itulah kenapa yang pertama tadi disebut dengan kalimat verbal, yang kedua disebut dengan kalimat apa? Nominal. Baik, itu contoh. Baik, secara umum dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia hampir mirip. Ya, ketika kita membuat kalimat ya. So shortly in English and in Indonesian is almost the same. Whenever we are arranging a sentence, yeah, so the arrangements must follow the basics arrangement that is called subject, and then predicate, subject plus predicate, and then plus complements. Complement artinya pelengkap. Ya, pelengkap bisa dari banyak kata, seperti saya sudah jelaskan di depan tadi ya. So subject, ya. Predicate and complement. Subject is the one who doing something like that, yeah, or the one who become the roles of the sentence like that, and then predicate is the thing that done by the subject, or the thing which is attributes to the subject like that. Yeah, and then what is complement? Complement in English is called a kind of the complaisance of a sentence so that it is to be nice to be heard like that. Jadi complement adalah pelengkap, bisa dari banyak macam kata. Baik, jadi secara singkat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia hampir sama. Ketika kalian menyusun sebuah kalimat, maka susunan dasarnya adalah apa? Subjek ditambah predikat ditambah pelengkap. Ya, pelengkap nanti bisa objek, bisa sesuatu yang bukan objek kayak gitu ya. Baik. Biar kalian tidak terlalu karena nanti pembicaraan tentang objek akan banyak, ada direct objek, ada indirect objek gitu. Tapi kita nggak akan bicara tentang itu ya. Baik, coba perhatikan susunan dasar dari sebuah kalimat adalah apa? Subjek plus predikat plus apa tadi? Plus pelengkap atau complement. Ya, alright, you are right. Ya, just like I have mentioned before, seperti saya sudah jelaskan tadi, bahwa menyusun kalimat dalam bahasa Inggris bisa dibagi jadi dua, kalimat yang ada kata kerjanya dan kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Terus bagaimana dong predikat ini? Ah, betul. Jadi predikat bisa berupa kata kerja, itulah kenapa kalimatnya disebut dengan apa? Verbal tadi. Dan predikat bisa berupa bukan kata kerja.
Sehingga dia disebut dengan kalimat apa tadi? Disebut dengan kalimat nonverbal karena bukan kata kerja. Biasanya digunakan to be atau auxiliary verbs, kata kerja bantu seperti itu. Baik, mari kita susun pelan-pelan aturan-aturan dasar menyusun sebuah kalimat. Mari kita bicara tentang verbal dulu. Maka ketika kalimatnya verbal, susunan atau hukum awal tadi, subjek, predikat, plus komplement tadi diganti dengan apa? Subjek ditambah kata kerja ditambah pelengkap tadi. Subjek plus verb plus complement. Take a look the examples ya. I sit down on this chair. Take a look. Subjeknya apa berarti? Yep, you are right. Betul. I. Predikatnya apa tadi? Berupa kata kerja. Berupa apa tadi? Sit. Ya. Kemudian pelengkapnya tadi on this chair. Itu adalah pelengkap ya, complement. Contoh yang lain. Ya. She drinks coffee. Coba perhatikan. She adalah subjeknya, drinks adalah predikatnya berupa kata kerja, dan coffee adalah objeknya. Bagus. Maka kalian sudah bisa menyusun kan? Subjek ditambah kata kerja ditambah apa tadi? Ditambah pelengkap. Ya. Yang kedua tadi disebut dengan kalimat apa? Non-verbal atau nominal. Maka susunannya tetap sama, subjek, predikat, plus komplement. Maka susunannya yang ini sedikit lain. Coba perhatikan. Ya. The chair is expensive. Contoh yang tadi ya, the chair. Maka itu adalah subjeknya. Predikatnya yang mana? Is. Itu adalah predikat. Ya, is itu predikat. Dalam bahasa Inggris, is itu adalah masuk dalam bahasan yang disebut dengan to be atau kata kerja bantu. Dalam skup yang besar, ini disebut dengan auxiliary verbs, kata kerja bantu. Jadi to be adalah salah satu bagian dari kata kerja bantu. To be is, are, am, ya. Kalau I am, kemudian you are, kemudian we are, she is, dan sebagainya. Itu disebut dengan to be. Kemudian expensive, itu disebut dengan pelengkap atau komplement tadi. Jadi tetap sama. Jadi susunannya adalah apa? Subjek plus to be plus pelengkap atau komplement tadi. Kalian bisa pahami? Ketika kalian sudah memahami dua hal ini, maka kalian tinggal seperti judul dari pembelajaran jarak jauh ini tadi, maka learning English through our own Indonesians akan mudah dilaksanakan. Karena apa? Kalian tinggal nempel-nempelkan aja ya. Jadi kalau udah ngerti kata, ketika kalian udah ngerti gimana menyusun sebuah kalimat ya, maka kalian tinggal nempel-nempel saja. Baik. Sebelum Pak Arif memberikan kalian tugas, maka Pak Arif akan mengurangi lagi ya. Ustaz Arif akan mengurangi lagi ya. Jadi kata ada 4. Apa tadi? Yang pertama, kata benda atau noun, kata kerja atau verb, kata sifat atau adjective, kata keterangan atau adverb. Noun adalah kata menerangkan kata yang menerangkan tentang segala hal yang terkait dengan kebendaan ya. A word mentioned about things ya. So, itu disebut dengan kata benda. Buku, meja, kursi, dan sebagainya. Kata kerja tadi apa? Kata menerangkan sebuah aktivitas. Word mentioned about activities. Write, sit, ya, read, ya, call, dan seterusnya, ya. Itu sebenarnya kata kerja karena menjelaskan tentang sebuah kegiatan, ya. Yang ketiga tadi apa? Adjective, a word mentioning about nouns, ya. Kata yang menerangkan kata benda, betul. Karena kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda. Ini nanti membuat kalian paham, bisa membedakan antara kata sifat dengan kata keterangan. Contohnya apa tadi? Mama saya cantik. My mother is beautiful. Beautiful adalah kata yang menunjukkan kata apa? Kata sifat. Kami menjelaskan ibumu tadi ya. Ibumu adalah kata benda ya. Baik, yang keempat adalah kata keterangan atau adverb. A word mentioning about other words. Ya. Exclude noun. Ya. Jadi kata keterangan adalah kata menerangkan kata yang lain kecuali kata benda. Nggak boleh karena kata yang berdasarkan kata benda adalah kata sifat. Nah, maka kata sifat dan kata keterangan sesuatu yang bertolak belakang ya, berbeda satu sama lain. Contohnya gimana?
Meja. Meja itu bagus. The table is good. Good itu adalah kata apa? Kata sifat, ya. Tapi ketika meja itu sangat bagus, the table is very good, maka very itulah yang disebut dengan kata keterangan, karena very menjelaskan good tadi, ya. Baik. Kemudian kalimat, ya. Kalimat tadi ada dua, kalimat yang verbal dan kalimat yang non verbal. Kalimat yang ada kata kerjanya dan kalimat yang tidak ada kata kerjanya, ya. Hukum dasarnya adalah apa? Subjek, predikat plus complement, ya. Ketika kita ngomong, kita bicara tentang verbal, maka subjek plus verb plus complement, ya. Contohnya tadi, she drinks coffee. Dia minum kopi. Tinggal nempel aja kan? Nah, bahasa Indonesia sama juga. Dia minum kopi. She drinks coffee. Polanya sama. Itulah kenapa saya bilang belajar bahasa Inggris cukup dengan bahasa Indonesia udah cukup, ya. Baik. Kemudian yang kedua, kopinya pahit. Ya. The coffee is bitter. The coffee is bitter. Atau misalkan, ya, I sit down on these chairs. Ya. The chairs is expensive. Ya. The coffee is bitter and the chair is expensive. Itu disebut susunan apa tadi? Non-verbal. Coba perhatikan. Berarti susunannya gimana? Subjek plus to be plus complement plus pelengkap tadi. Gimana anak-anakku? Is that complicated or is that simple? I hope you will say, that is a piece of cake. Ustaz Arif, that is a piece of cake. Do you understand piece of cake? Piece of cakes. American say, itu apa namanya? Itu gampang, itu biasa. Saya yakin seperti itu. Jadi saya sudah jelaskan pengetahuan pertama tentang keep your brief understanding about English knowledge. Jadi dua penguasaan tentang kata dan kalimat itu sudah cukup bagi kalian untuk berani berbicara bahasa Inggris. Yang kedua apa tadi? Saya said to you, keep your limited collection vocabulary. Jadi kuasai vocab dasar dan kalian nggak usah rumit-rumit. Apa yang ada di sekitarmu udah hafalin aja kayak gitu. Di samping saya ada meja, kursi, warnanya hijau, putih. Kemudian apa namanya, emas, gold kayak gitu dan seterusnya itu. Kemudian ini, itu dan sebagainya, itu aja, tinggal mempelajari itu, ya. Dan yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah be brave to practice it, ya. Beranilah untuk apa? Berekspresi tanpa takut salah. Karena belajar bahasa itu ketika digunakan untuk berkomunikasi, nggak boleh ada orang yang menyalahkan kalian, nggak boleh ada. So nobody can blame on you whenever you make mistake in the forms of arranging a language or sentence like that. They cannot, yeah. For the reasons of expressing or for the reasons of conversations, yeah. Akan lain halnya, ya, it will be different whenever you are in academic affairs like that, in academic academic matters like that, ya. Ketika ini udah dalam tinjauan akademis, maka pola-pola yang benar dalam berbahasa harus diutamakan. Nggak boleh salah gitu. Kalau ada salah, kesalahan yang bukan fatal kayak gitu, ya. Tapi ketika untuk berbicara nggak ada salahnya kalau mengekspresinya dengan berani, ya. Karena itulah kuncinya. Cukup kuasai pengetahuan dasarnya, kuasai limited collection seperti saya bilang tadi, ya. Perbendaharaan kata yang secukupnya saja, maka kalian sudah bisa bahasa Inggris itu. Karena polanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama, mengikuti pola-pola tadi yang seperti Ustaz Arif jelaskan tadi. Well, students, I guess all my explanation for these sessions is enough. We will see again on the next sessions with another materials. Hopefully it will be worth it for you and it will be worth it for me as amal soleh. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.